Dan untuk yang kita alami akhir-akhir ini kawan ya, pernah nggak sih ngerasa seperti juggling gitu loh? Tangan kanan memegang laporan kerjaan yang ditunggu bos, kemudian tangan kiri memegang target hafalan surah atau jadwal sholat yang kadang mepet-mepet ya. Mau kerja kepikiran akhirat, mau fokus ibadah, khusyuk, malah kepikiran cicilan belum lunas lah, ataupun pekerjaan yang dikejar deadline seperti itu. Ujung-ujungnya kita sendiri nanya nih, gimana caranya imbanginnya antara aktivitas dunia yang harus selalu kita harus diselesaikan tepat waktu, tapi tetap harus menjaga ibadah dan juga bekal akhirat. Hari ini kita kedatangan narasumber yang mana beliau ini adalah pengurus Pondok Pesantren Minhajut Tulop Krikilan ya. Assalamualaikum Gus Inam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Sehat ya Gus ya? Alhamdulillah ini sehat. Ada banyak pertanyaan sebenarnya Gus yang sesuai dengan tema kita hari ini, yang mana orang kalau ingin akhiratnya terjamin biasanya kan ya harus fokus ibadah, tapi mau bagaimana lagi, kadang kebutuhan duniawi ini membuat kita harus ini ya balance porsinya antara bekerja dan beribadah. Seperti apa sih Gus gambaran muslim yang produktif menurut Islam sendiri Gus? Jadi waktu yang diberikan Allah kepada kita ini semuanya sama 24 jam. Jadi tergantung kita memanage waktu itu dan mana yang diprioritaskan. Dan sesungguhnya agama sendiri mempunyai prinsip innaddina yusrun. Agama itu mudah sekali. Jadi agama itu gampang, tapi dengan syarat jangan diremehkan, jangan digampangkan. Jangan diremehkan, jangan digampangkan. Maksudnya begini, seluruh aktivitas sehari-hari kita ini pasti ada solusinya. Contoh bepergian nih, kalau sibuk sholat bisa digabung di jamak. Kalau lagi sakit boleh nih nggak puasa dulu. Terus belum bisa daftar haji, nunggu ada rezeki dulu nggak apa-apa. Termasuk bekerja dalam mencari nafkah itu bisa bernilai ibadah. Bayangkan, agama mana yang mengganjar setiap keringat mencari nafkah yang halal setara dengan jihad di jalan Allah, yaitu Islam. Jadi aturan dalam Islam itu bukan membatasi kita untuk menikmati dunia, tapi membuat batas pengaman, ada rem agar kita tidak jatuh dan terluka. Oh Masya Allah. Jadi harus ada remnya, harus ada kontrolnya ya. Baik. Ini sendiri ada apa ya, semacam cara untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan juga persiapan akhirat di tengah kesibukan sehari-hari ini, Gus. Jadi sebenarnya ada tips bagi kita dalam menjalani atau memanage waktu itu. Yang pertama yaitu niatkanlah kerja itu bagian dari ibadah. Jangan pisahkan antara dinding masjid dan dinding kantor. Saat melangkah keluar rumah, ucapkan bismillah. Jadi sehari semalam kita ngelakuin aktivitas dunia, itu nilainya akan menjadi ibadah. Niatkan bekerja untuk menafkahi keluarga secara halal, menghindari minta-minta dan memberi manfaat orang lain. Dengan begitu dari pagi sampai sore itu, setiap detik yang kita habiskan di meja kerja tercatat sebagai pahala ibadah. Yang kedua, jadikanlah sholat sebagai jangkar waktu. Kebanyakan dari kita ini mengatur jadwal sholat di sela-sela kesibukan kerja. Ini yang keliru. Jadi sholat itu disempat-sempatnya atau disisip-sisipkan. Harusnya dibalik, jadikan waktu sholat sebagai jangkar kayak kapal yang sandar di pelabuhan itu, baru jadwalkan kerjaan di antara waktu-waktu tersebut. Bisa loh kita ini ngatur waktu, keluarnya setelah sholat duhur aja deh. Jangan jam 11 gitu sebelum sholat duhur udah berangkat. Jadi yang mengatur atau membuat prioritas adalah kita sendiri. Yang ketiga adalah komunikasi yang baik dan profesional. Misalnya kita kerja di lingkungan yang ada yang non muslim atau yang ritme kerjanya sangat padat. Komunikasikan kebutuhan ibadah kita dengan profesional. Katakan saya izin dulu 10 menit, setelah ini saya langsung selesaikan kerjaannya. Tunjukkan bahwa setelah sholat kinerja kita justru lebih fokus dan produktif, ibadah lancar, prestasi kita juga akan naik. Wow, Masya Allah. Jadi jangan alasan sholat, puasa, bikin kendor kerjaan. Akhirnya yang disalahin agamanya. Puasa tapi
laporannya atau kinerjanya menurun. Menurun. Jadi itu selama ini yang dijadikan alasan ya, Iya. padahal itu harusnya yang meningkatkan produktivitas kita ya guys ya. Jadi kambing hitam orang yang beribadah nih kinerjanya lemah gitu. Padahal ya enggak, kalau bisa diatur semuanya bisa lancar semuanya. Wah luar biasa ini ya. Untuk ini seperti ini ya apa namanya yang bikin kita semua ternyata tidak sesuai dengan aturan agama, yang mana kita harus memprioritaskan ini ya sholat dulu, kemudian juga ibadah lain-lain dulu ini diutamakan. Tapi di sisi lain itu tadi Gus, kerjaan yang super banyak, akhirnya itu banyak yang bukan menyepelekan ya, mengakhirkan waktu sholat. Nah ini ada solusi nggak Gus yang biasanya apa ya sedikit meremehkan, nanti masih ada waktu, kayak gitu gimana nih Gus? Sebenarnya kita ini sering sungkan sama bos, sama teman kerja, atau dengan kerjaan kita lah. Padahal kita bisa pamit sebentar. Tadi kan sudah saya bilang izin dulu. Mungkin izin ke toilet sebentar. Tapi dengan cepat langsung sholat itu nggak cukup 5 menit sudah cukup. Iya juga sih. Tapi kadang-kadang nanti entar akhirnya sampai habis waktunya akhirnya hilang lagi. Iya, akhirnya tidak sholat lagi. Jadi memang harus disempat-sempatkan ya guys ya. Nah ini sekarang masuk ke realita lapangan nih. Kita yang kerja di kantoran, yang freelancer atau pelaku UMKM sering banget terjebak jam-jam sibuk. Nah ini ya jam-jam sibuk di mana ya kan yang dihadapi bukan hanya satu orang biasanya ya. Pas adzan zuhur ataupun asar, pas lagi dikejar deadline yang kita kan nggak bisa izin nih Gus. Yeah. Kalau misalnya kita lagi jualin makanan misalnya ya, lagi shiftnya, lagi banyak nih customernya. Nah ini kan kita nggak bisa nih tiba-tiba izin, tiba-tiba kita langsung sholat. Ini ada cara nggak sih untuk mengatur prioritas wajib tanpa mengorbankan salah satunya? Jadi kita tahu nih Islam nih sangat menghargai amanah pekerjaan. Seperti sholat itu juga adalah yang agama, tapi solusinya bagaimana? Jadi komunikasikan sistem shiftnya atau ada backupnya, ada penggantinya yang biasanya di pabrik itu kan ada tim, kan bisa lah 5 menit dulu kamu handle dulu ini, nanti saya bisa ngerjain setelah itu gitu. Lalu bergantian lah rollingan 5 menit saja untuk sholat, jadi mesin tetap ada yang jaga dan ibadah tetap tertunaikan. Nah kalau sudah darurat nih nggak bisa ada semuanya pada harus on time semua, harus di mesin semuanya harus ada di titik di posisi itu semua. Jika memang kondisi benar-benar darurat seperti ini operasi nih, dokter lagi operasi penanganannya 6 jam, masa mau keluar dulu ya pasang alarm pasiennya. Jadi ya jika ditinggal akan membahayakan keselamatan orang banyak atau kerugian fatal, maka sholat entarlah yang penting di akhir waktu. Kalau memang sudah sampai habis pun dikodok pun tidak apa-apa. Dengan catatan dengan niat kita benar-benar ada kerjaan darurat yang tidak bisa ditinggalkan. Baik. Tapi jangan sampai jadikan ini harian, masa tiap hari izin mulu, molor terus. Jadi jangan dibiasakan. Tapi ya sudahlah, ini harus dibiasakan mulai dari diri sendiri nih Gus. Biasanya agak susah nih kalau terbiasa mengakhirkan waktunya masih panjang nih, sholatnya agak nanti terus harus dijadikan waktunya tepat nih, harus setelah adzan langsung sholat, itu agak susah Gus. Adaptasinya Gus ya. Untuk kawan yang ingin bergabung, ingin menanyakan seputar tema kita hari ini ya, terkait rutinitas muslim produktif, dunia jalan, akhirat aman, silakan bisa bergabung melalui WA di 0811 378 9720. Ini Gus, ada yang bertanya nih, ada Pak Ilham ya. Kebiasaan sederhana apa yang bisa mulai dilakukan agar hidup lebih berkah? Agar hidup lebih berkah. Jadi niatin dulu apa yang kita usahakan itu benar-benar nanti akan jadi makanan atau nutrisi untuk istri dan anak kita. Jadi jika kita ngupayain yang halal dan thayyib, halal dan thayyiban, maka insya Allah biasanya akan berefek ke anaknya itu jadi anak yang soleh dan soleha. Anaknya nggak bandel, anaknya jadi pinter, berprestasi.
Jadi kadang kita gak sadar kenapa ya anak tiba-tiba kok nakal banget. Mungkin ada sedikit di antara rezeki kita ini ada yang memang jadi jalur yang kurang berkah. Oh, Gitu, baik. pengaruh itu. Hmm. Jadi 1 rupiah pun jika itu dibelanjakan untuk anak, tapi itu berasal dari jalur yang kurang baik, bisa berefek ke malasnya anak untuk sholat, malasnya. Jadi ini sudah kayak kompleks yang turunan. Dari atas mana yang halal kita sudah campur aduk. Mungkin ya efeknya begitu. Apalagi pernah mengkonsumsi hal-hal yang haram, seperti makan makanan ini itulah, terus minum-minuman alkohol, itu bisa juga pengaruh. Hatinya akan menjadi keras. Oh, jadi Gitu. itu semua sangat mempengaruhi. Mengaruhi semua. Kehidupan sehari-hari ya, Mas ya. Iya, makanya kan banyak ada yang orang vegan itu biar nggak ketularan dengan sifat hewaninya. Oh. Jadi kenapa ada orang yang pro, jangan makan daging, karena mungkin mengantisipasi biar dia itu hidupnya lurus seperti sayur. Baik. Bisa. Jadi pengaruh loh. Ya, supaya tidak terkontaminasi dengan ini ya, makanan yang dikonsumsi. Ternyata seberpengaruh itu ya. Dan ini lagi yang terutama yang diberikan kepada keluarga, istri dan juga anak. Itu Terus sangat berpengaruh. tandanya pekerjaan kita nih diberkahi ini salah satunya gini. Gampang nggak buat ibadah, jadi gini, seperti sehari contoh jadi yang dinas di ASN atau guru, padahal banyak loh waktunya, duhur setelah istirahat ngajar bisa sholat, tapi yang ketika sudah ada waktunya, sudah ada kesempatannya tidak diambil, jadi jangan salahkan pekerjaannya sudah bagus, lingkungannya mungkin. Oh, bisa jadi ya, Gus, ya. Teman-temannya mempengaruhi ya, Gus ya. Kalau satu teman kantor nggak berangkat sholat, maka bisa jadi ketularan. Oh. Jadi lingkungan yang bagus, kerjaan yang bagus, tapi temennya itu juga pengaruh. Oh, ternyata gitu ya, Gus. Iya, Ya? semua akan ada efeknya. Sekalipun orang tersebut punya apa ya, keimanan, bukan keimanan sih, orangnya prinsipnya teguh sekali, pokoknya dia ibadahnya kenceng, supaya apa namanya, sehari-harinya juga dia terbiasa seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang dalam tanda kutip yang tidak terlalu taat, itu bisa mempengaruhi. Oh, ternyata seperti itu ya, Gus ya. Jadi kerjaan yang dimana kita berat untuk lakuin saat mungkin ada hal-hal yang tidak beres di antara lingkup kerjanya itu. Oh, bisa begitu ya. Iya, Gus bisa ya? pengaruh. Ada ini Ibu Maya yang ada di kawasan Rogo Jampi. Saya kan bekerja di pelayanan publik yang dari pagi sampai sore selalu melayani antrian warga. Saya ingin sekali bisa rutin sholat duha atau baca Al-Quran di meja kerja. Tapi kalau saya tinggal untuk sholat duha, kasihan warga mengantri panjang. Kalau saya baca Al-Quran di sela kerja, takut dibilang makan gaji buta karena tidak fokus melayani. Gimana nih, Gus? Nah, ini yang jangan mewajibkan sesuatu yang sunnah. Sholat duha itu sunnah, ngaji itu sunnah. Jadi bisa loh ngaji itu di jam sepertiga malam dini hari atau habis subuh, dari jam 3 sampai jam 7 sebelum kantor. Mau berapa juz bisa. Sholat duha sebelum berangkat kantor juga bisa. Jadi kalau cuma perbandingannya kerja itu wajib, ibadah sholat duha itu sunnah. Maka ya ngapain gak usah dipikir tuh. Kerjain aja yang wajib dulu, kerjain aja. Oh gitu ya, Gus. Di kantor aja sampai nanti jam 12 waktunya duhur baru ada break, ada isoma. Ya itu kan bisa sholat duhur. Oh. Jadi kalau cuma mana yang lebih dulu, wajib apa sunnah? Ya wajib dulu kerja. Oh, baik. Baru tahu nih saya nih, berarti yang apa namanya selama ini ini ya dibahas di misalnya di sekolah pun juga kan ada beberapa hal yang seharusnya sunnah itu tapi diwajibkan sholat. Kalau itu untuk pembiasaan sih. Tapi kalau nanti akhirnya kayak ke bawah tuh, dulu saya di sekolah sholat duha itu kayak harus banget gitu. Terus ketika sampai di dunia kerja jam 8 mau izin keluar ngapain? Izin ke toilet, mau sholat duha. Ya waktunya kerja kok malah sholat duha. Hanya tadi sebelumnya. Oh gitu ya, Gus ya. Yeah. Iya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya ada Mas Fajar, ini ada di Sogor ya.
Saya sudah berusaha kerja jujur, tidak mau ikut-ikutan manipulasi nota di kantor. Wah ini Nah, banyak nih. Dan selalu mengusahakan sholat tepat waktu. Tapi kok rasanya gajinya tuh pas-pasan. Sedangkan teman sekantor kerjanya santai dan suka bolos sholat, justru rezekinya kelihatan lancar dan bisa beli mobil baru. Wow, masya Allah. Apa saya yang kurang bersyukur atau bagaimana nih Gus? Nah Dari ini Mas Fajar ya Gus. ukuran berkah atau sukses itu kadang dinilai dari nilai materinya. Siapa yang sudah beli mobil duluan, merek ini, merek itu dianggap sukses dulu. Padahal tidak semua sukses dinilai dari materi. Nah, bisa jadi teman-temannya yang mungkin sekarang lagi naik karirnya itu adalah di Islam disebut istidraj. Itu ketika Allah memberikan kelimpahan dunia kepada seorang yang terus bermaksiat atau melalaikan ibadah, bukan karena Allah sayang, tapi Allah sedang biarin nih, terus dah kamu tak kasih, terus sudah terserah lah. Sebelum akhirnya nanti dimintai pertanggungjawaban yang berat. Nah, untuk Mas Fajar, ingatlah rumus rezeki dalam Islam, rezeki itu bukan tentang nominal, tapi tentang keberkahan, ada rasa cukup, gaji pas-pasan tapi anak istri sehat, alhamdulillah. Rumah tangga damai, hati tenang saat sujud, dan terhindar dari penyakit-penyakit berat. Itu adalah rezeki yang bernilai miliaran rupiah yang nggak bisa dinilai dengan rupiah. Yang sering kali kita lupa untuk syukuri. Betul. Gaji besar tapi habis buat berobat atau habis karena gelisah dan tidak berkah, tentu tidak mau kan? Betul. Makanya terus istiqomah. Kalau ada yang ngajakin curang, tolak. Tapi Godaannya. iya Gus, tadi Gus saling menolak karena memang di depan mata loh Gus. Ini kan juga kasus yang seperti ini kan tidak hanya 1-2 instansi saja ya. Ini kan banyak sekali, apalagi kalau manipulasi nota di kantor ya. Ada kesempatan soalnya. Betul. Ya ini memang zaman sekarang memang yang paling kelihatan rezeki itu ya berupa uang. Selama ini kan seperti itu Gus. Iya. Nah ini kan yang harus mengubah cara berpikir supaya bukan uang yang menjadi bentuk rezeki utama. Nah ini kan banyak sekali yang harus diingatkan itu Gus. Ada lagi Gus yang bisa tanamkan untuk para pendengar supaya bukan hanya rezeki berupa uang yang diutamakan. Jadi kan sekarang nih kayak kita nih kerja dari pagi sampai temu pagi lagi, ngejar apa sampai nggak sempat untuk ibadah gitu loh. Padahal ini saya punya perbandingan. Ada orang pemain bola internasional udah terkenal banget. Dia ada di kota yang mayoritas banyak tempat maksiat. Tapi dia tetap menjaga agamanya, waktunya puasa dia tetap puasa, waktunya sholat juga sholat. Bahkan kemarin waktu dia menjuarai piala, teman-temannya melempari bir, dia minggir. Kan di Eropa kan sudah umrah kan, kalau juara ngelempar bir, botol bir dimuncat-muncatin, dia minggir. Bahkan untuk biar tidak terkena tubuhnya, dia berusaha itu. Menjauh, karena ya? itu najis. Oh itu najis juga. Iya, alkohol tuh kalau kena baju harus ganti kalau mau sholat. Oh gitu. Iya. Jadi dia minggir banget. Nah, yang saya bandingin gini, ada tetangga saya yang karirnya nggak jelas, nggak sholat, wajahnya juga nggak seberapa, karirnya juga berapa, terus akhlaknya juga nggak kena. Dibandingin sama pemain yang internasional, udah karirnya bagus, wajahnya ganteng, ibadahnya kenceng, duitnya wow. Banyak sekali. Nah, kok bisa mereka yang ada di pos itu tetap ibadah, tapi yang di tetangga saya yang nggak jelas tetap nggak mau ibadah, mau nyari apa gitu coba. Oh iya juga sih Gus ya. Akhirnya dunia nggak dapat, akhirnya juga nggak dapat. Iya, ini serugi-ruginya di dunia sudah nggak jelas, ya akhirnya juga nggak jelas. Aduh, serugi-ruginya manusia ya Gus ya. Oke baik. Ini Gus, ini ada satu pertanyaan yang cukup ini ya. Banyak ditanyakan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang tuh susah sekali loh Gus untuk lurus Gus ya. Konten-konten yang dia dapat di media sosial itu kan mengakibatkan mereka tuh terpengaruh. Terus ada juga anak-anak muda yang tetap pengen ngejar cita-cita dan juga karir, tapi tetap dia tuh berusaha semaksimal mungkin supaya tetap bisa beribadah.
Ada nggak Gus yang ingin disampaikan untuk para anak-anak muda agar tetap dekat dengan agama sekalipun mereka saat ini sedang mengejar mimpinya? Mengejar mimpi itu nggak masalah, mau setinggi apa malah dianjurkan. Kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, yang masalah itu ketika ada paham-paham Barat yang menyebabkan merubah mindset pikirannya. Karir terus tapi nggak nikah. Iya betul. Sekarang ada namanya child free, nggak mau punya anak. Padahal Nabi berpesan, siapa yang nggak mau mengikuti sunnahku maka dia bukan golonganku. Siapa yang sudah mampu usianya, sudah bisa punya penghasilan, sudah waktunya usianya tapi nggak mau nikah, dia bukan golonganku. Nah, jadi karirnya nggak apa-apa kejar, tapi waktunya nih kayak nikah. Terus kayak orang yang child free itu kayak gini, anak yang dilahirin tidak akan mengurangi porsi rezekinya kita, malah sudah ada sendiri. Anak sudah pasti ada rezekinya. Ketika orang nggak mau punya anak dulu nanti dimakanin apa? Yang penting dengan catatan bukan berarti punya anak dikit aja enggak. Yang penting kayak gini, kayak ngece Gusti Allah. Loh, saya nggak mau punya dulu, takut nggak bisa makan ngasih gitu. Satu dulu coba dulu lah, punya satu, nanti adalah rezekinya nanti. Jangan sampai kita takut. Nah, makanya mengejar karir dunia terus nggak masalah, mau kemana pun nggak masalah. Tapi jangan sampai kita lupa. Kadang yang sering itu setelah sukses di luar sana, biasanya nih seorang murid atau santri lupa dengan guru atau kiainya. Seorang anak lupa dengan orang tuanya kayak maling kundang. Itu yang nggak boleh. Nah, biasanya orang kalau sudah itu silap, karena sudah aku ini orang gede, orang sukses, sampai di internasional lah, ada di luar sana, malu ke kampung, malu ngakuin orang tuanya, malu ngakuin gurunya. Nah, itu yang nggak boleh. Seperti kacang lupa pada kulitnya ya Gus ya. Jadi dimanapun kita pastikan kita bermanfaat. Terus jangan lupa untuk tetap taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan guru, maka insya Allah kita akan berkah hidupnya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini Gus, ini dari tadi kita langsung bahas masalah ini ya, langsung kita ke pembahasan utama terkait tema kita hari ini. Saya ingin tahu dulu nih Gus, apa sih kegiatan sehari-harinya Gus Inam sendiri nih di pondok pesantren ini ya, Minhajul Thulab Krikilan? Kalau ditanya jam kerjanya kami itu 24 jam non-stop. 24 jam non-stop. Kalau Mbak kan ada shiftnya jam 8 sampai jam 3 lah. Kalau kami ini 24 jam non-stop. Jadi apa aja nih Gus yang dikerjakan? Ya mulai ngecek anak santri itu bangun, sholat tahajud, sholat subuh, sampai ngaji subuh, memastikan anak sekolah, lagi cek sekolahnya. Nanti pulang sekolah kita ada kegiatan lagi, terus sampai mereka tidur, mulai dari makannya, mandinya, kita awasi semua itu apakah airnya lancar, jadi merangkap semua lah. Oh gitu ya Gus ya. Ini berarti kegiatan di pondok pesantren itu benar-benar terpantau 24 jam ya Gus ya. Ini mulai dari bangun sampai ke tidur waktu malam itu benar-benar semuanya ada yang mendisiplinkan atau ada yang petugas? Ada petugasnya. Tapi saya yang heran tadi pagi kemarin subuh saya tanya ke salah satu anak generasi sekarang, Gen Z. Nah, yang kebetulan dia itu bangun siangan, ngaji di jam saya telat. Terus saya tanya, tadi malam kamu ngapain? Tidak ada. Terus kenapa kamu bangun siang? Ya tidur aja. Terus di pelajaran dia nggak nyambung. Dia emang loh. Terus saya tanya, saya loh tadi malam setelah sholat tahajud saya lihat City pertandingan Manchester City. Kamu tahu Manchester City? Nggak tahu. Terus nggak tahu kalau Arsenal juara, nggak tahu. Ya salam, udah di pelajaran sudah nggak jelas, ibadahnya juga nggak jelas. Terus nggak tahu kalau Arsenal juara. Wah, kan ini gimana? Kamu pegang HP nyari apaan gitu?
Ini bahkan Piala Dunia ada beberapa zaman sekarang anaknya nggak tahu loh. Besoknya ada Piala Dunia, negara-negara yang ikut siapa aja, pemainnya siapa aja. Ya Allah. Ini santri laki-laki berarti ya Gus? Iya, laki-laki ada, perempuan ada. Oh gitu Gus. Jadi gimana kamu malam-malam hidupmu kayak nggak ada warnanya? Sudah saya ini tiap malam tuh habis pengajian, ke pos kampling nungguin orang-orang ronda, nemenin masyarakat gimana. Nanti pulang malam, sholat malam, saya nyempetin nonton bola. Tapi itulah namanya mengatur waktu. Tahajud dapat, bola dapat. Baik, kegiatan lain masih bisa dikerjakan. Iya. Oh iya loh, berarti di pondok pesantren masih boleh pegang handphone nih Gus untuk santri? Untuk pagi saja, untuk kegiatan sekolah saja. Oh gitu. Nah terus ini anak santri yang malamnya tidak melakukan apapun tapi tetap bisa bangun kesiangan. Terus ngapain dia tuh? Nggak tahu bola lagi. Waduh. Berarti kurang ini ya, kurang ada kegiatan yang bermanfaat berarti. Iya. Oh alah, ini sehari-hari seperti itu atau memang ini aja musim-musim Ya tertentu? mungkin menganggap itu nggak penting bagi mereka. Anak sekarang ini memang kompleks. Kalau nggak butuh atau nggak ada kaitan dengan dia nggak bakalan nyari. Oh gitu ya Gus ya. Makanya tugas berat guru sekarang gimana caranya ngerayu anak biar mau termotivasi sekolah ngaji itu berat banget, karena mereka anggap pelajaran ini buat apa sih gitu. Iya ya Gus ya. Ngaji buat apa sih? Sekolah buat apa sih? Kayak gitu. Wong hal-hal yang enak saja kayak bola, MotoGP, F1 itu kan hal-hal yang asik tuh. Diomongin asik. Itu mereka nggak tertarik, apalagi ngaji. Aduh. Kan berat ya. Iya benar-benar. Berarti zaman sekarang tantangannya lebih sulit Lebih ya Gus? sulit. Lebih sulit ya Gus. Terus kalau misalnya sudah terbiasa ini apa namanya, kita kan hidup di zaman dimana pelajaran, terus kita belajar, kita ngaji itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita flashback ya Gus ya. Tapi kan zaman sekarang sepertinya itu semua tidak terlalu bernilai bagi mereka Gus. Nah terus jenengan ini gimana, sesabar apa jenengan bisa menghadapi santri-santri seperti itu Gus? Ya harus mengemas materinya dengan isu-isu kekinian, hal dikait-kaitkan supaya mereka itu ada oh begini-begini. Lalu gimana belajar ilmu itu asik, barulah mereka baru mau. Oh baik, berarti harus ada trik khusus ya supaya mereka tertarik dengan pelajarannya. Gus terakhir nih Gus, ada nggak sih doa dan juga harapan untuk pendengar Suara Banyuwangi agar tetap bisa menjalani hidup dunia, kemudian juga masih bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat di akhirat nanti? Jadi ditata waktunya, mulai 24 jam itu kita bagi porsinya. Kapan me time atau quality time dengan keluarga, terus kapan waktunya kerja, kapan terus ibadah, dan juga kapan untuk diri sendiri. Oh ini yang sering terlupakan. Kita kadang ngasih waktu untuk yang lain, tapi kadang untuk diri sendiri. Makanya tadi di sepertiga malam kita ini butuh waktu untuk curhat dengan Allah sendiri. Kapan ke masyarakat. Nah, jadi meskipun kita ini punya jadwal padat, pastikan kebermanfaatan ini kita ngerata semua. Keluarga dan masyarakat dan kantor tetap kita bisa kasih lah waktu, meskipun itu sekian menit. Nah, sehingga apa? Karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Pastikan di setiap waktu kita, kegiatan kita itu adalah kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita ini diem nganggur gak jelas. Nah, kalau sudah begitu ini kadang setan akan menggoda nih, ngajakin kegiatan yang gak kena gitu. Jelas tuh. Jadi terus pastikan ini hari ini kita tuh mau ngapain. Contoh hari ini saya tadi pagi sampai siang tadi ada acara. Pulangnya langsung sholat duhur. Jadi kita sudah bayangin kalau kita seringnya kan kalau waktu masih kuliah tuh ntar makan apa ya, lagi gitu kan udah nanti ngeklik GoFood apa ya, yang dipikirin makanan mulu. Tapi gak pernah dipikirin ntar aku sholat dulu di mana, ntar aku sholat asar di mana. Bahkan di perjalanan yang dibayangin tuh view gunung, view pantai. Gak pernah aku ntar pengen punya experience sholat di masjid ini yang masjidnya bagus. Jadi kayak destinasi itu
jangan hal-hal yang rupanya duniawi saja, ngelihat gunung, lihat apa, tapi lihat masjid yang bagus gimana. Aku pengen ngerasain sholat di sini. Nah, itu adalah gimana caranya mengatur mindset di sini. Nah, jadi gimana yang lucu ini naik gunung, mendaki gunung, mengagumi sunrise. Padahal yang buat sunrise itu Allah. Sampai gunung lupa sholat subuh. Aduh. Yang susah seperti itu ya, tetap harus diutamakan ibadahnya berarti Gus ya. Dan kesimpulan kita hari ini berarti Islam itu memang gimana ya, susah gampang sebenarnya Gus ya. Karena fleksibel dan juga sebenarnya menghargai sekali sih. Setiap peluh kerja keras kita ini juga dianggapnya sebagai ibadah, dan kuncinya ada pada manajemen niat dan juga menjadikan ibadah wajib sebagai jangkar aktivitas harian kita. Gus Inam, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Ya, sama-sama. Kemudian juga ilmunya juga Masya Allah luar biasa. Saya juga sedikit tertampar ini. Untuk diri saya sendiri juga, dan umumnya untuk para pendengar. Ini nasihat untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak Gus untuk waktunya, dan juga kawan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung untuk ini ke acara hari ini. Lotoati Suara Banyuwangi, ngaji bareng, hati tenang, hidup berkah, yang mana kita membahas terkait ini ya, terkait tema kita hari ini yaitu rutinitas Muslim produktif, dunia jalan, akhirat aman. Juga kita sudah berada di penghujung acara, dan juga terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini Gus Inam yang sudah menyempatkan waktu dan juga ilmunya yang dibagikan kepada kita semuanya. Kawan terima kasih banyak. Saya Dian Okta yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.